total energi supply itu, angka yang ada di saya, 67% itu disuplai oleh batu bara, coal. Fuel itu 15%, gas 8%. Nah, kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, artinya suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita. Yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Kalau ini nggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita nggak akan beres. Ini logika-logika itu yang semua kita harus ngerti. Kalau kita baca-baca berita dan menghayalkan tentang Indonesia masa depan, rasa-rasanya kita akan kaget juga. Bayangin, negeri yang dulunya sering dituding menjadi perusak hutan dan alam ini, kini mulai serius mengubah diri untuk lebih perhatian dengan alam. Pak Jokowi berkali-kali mengatakan pandangannya dalam berbagai kesempatan. Indonesia misalnya akan menitik tekankan penggunaan energi terbarukan dalam hal pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang selama ini mengandalkan batu bara dan minyak bumi akan diubah menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, atau bahkan memanfaatkan ombak. Cuma tenaga kadrun saja yang tidak dijadikan pembangkit listrik. Proyek-proyek pembangkit listrik dengan energi terbarukan sudah mulai dibangun secara besar-besaran. Perusahaan-perusahaan besar yang menjadikan isu lingkungan sebagai panduan utamanya akan melirik ke Indonesia kalau memang pembangkit listrik kita sudah menggunakan energi terbarukan. Mereka akan membuka pabrik di sini. Lalu mereka bisa berkata pada dunia, kami menggunakan energi terbarukan dalam proses produksi. Dan begitulah mereka mengemas produknya untuk dijual ke seluruh dunia. Sedangkan hutan-hutan kita secara serius dirawat untuk menjadi paru-paru dunia. Di tengah dunia sedang resah dengan isu pemanasan global, Indonesia sudah mulai melangkah untuk menjadi bagian penting dari proses penyelamatan alam. Sebab di mata Jokowi, merawat alam bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan ekonomi dari sana. Justru dengan serius merawat alam, manfaat ekonomi kita akan jauh lebih besar lagi dibanding eksploitasi alam besar-besaran. Itu baru dari satu sumber tenaga listrik. Demikian juga dengan kendaraan. Indonesia kayaknya secara serius mengembangkan industri mobil listrik, bekerja sama dengan berbagai produsen mobil di seluruh dunia. Wajar, soalnya kita emang kayak nikel sebagai bahan dasar baterai litium. Cadangan nikel kita paling besar di dunia. Dengan kekayaan alam, Indonesia bermaksud memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat. Dulu misalnya ya, nikel-nikel kita diekspor mentah begitu saja. Baru dikeruk langsung diekspor. Bahan baku diambil dari bumi kita, dikirim ke Eropa atau ke Cina. Lalu di sana diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi baterai. Resikonya alam kita rusak, tapi nilai tambah kita sedikit. Lapangan kerja nggak terbuka lebar, rakyat tetap saja susah. Yang kaya ya mereka, industrinya berkembang, lapangan pekerjaan di negaranya terbuka, rakyatnya bekerja dengan baik, dan ekonominya tambah maju. Makanya Pak Jokowi secara serius membangun smelter atau industri pengolahan bahan tambang atau mineral. Agar sebelum diekspor, bahan-bahan tambang itu diolah dulu di sini menjadi bahan setengah jadi atau bahkan bahan jadi. Yang kita jual bukan bahan mentah kayak gitu, tetapi sudah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Dengan begitu akan banyak tenaga kerja kita yang terserap.
Rakyat bekerja dengan enak, ekonomi berputar, ujung-ujungnya negara kita akan mendatangkan kemakmuran. Misalnya kini ekspor nikel mentah udah diharamin. Karena apa? Karena Pak Jokowi ingin membangun ekonomi dari hasil alam kita sendiri. Inilah atau kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah ini yang membuat beberapa negara Eropa yang tadinya mendapat pasokan nikel dari kita, mereka protes. Kenapa? Karena industrinya mulai terganggu. Mereka marah, mereka membawa isu pelarangan penjualan nikel ini untuk dibawa ke sidang WTO. Tapi komentar Pak Jokowi apa? Itu barang tambang Indonesia. Kita ambil dari kekayaan tanah kita. Kalau orang-orang Eropa itu protes, ya kita siapkan lawyer-lawyer terbaik untuk menghadapinya. Kita akan terus menjalankan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah karena ini adalah hak kita. Ini adalah barang kita. Eropa ternyata nggak bisa menekan lelaki kurus kayak gini. Nyalinya itu loh. Bukan hanya menekan dengan membawa kasus ini ke sidang WTO. Eropa membalas kebijakan larangan ekspor nikel itu dengan membatasi ekspor CPO dari Indonesia. Kita tahu selain nikel tadi, CPO adalah salah satu andalan ekspor kita. Jika pasar Eropa menolak penjualan CPO kita, mereka beranggapan atau orang-orang Eropa itu beranggapan industri CPO kita akan megap-megap. Lalu kemudian kita akan mengubah kebijakan, oke deh ekspor nikel mentah lagi asal CPO kita bisa dibeli oleh pasar mereka. Alasan yang digunakan Eropa ketika mereka ingin membatasi ekspor CPO kita biasa soal lingkungan. Mereka menuding Indonesia merusak lingkungan dengan kebun sawitnya sebagai penghasil CPO. Untuk menambah tekanan kepada Indonesia, kelompok-kelompok LSM, SJW-SJW lingkungan ikut juga bersuara nyaring membela kepentingan tuannya di Eropa sana, mengamini bahwa Indonesia adalah perusak lingkungan dan mereka semua menyerang perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Padahal kita tahu isu lingkungan soal CPO itu hanya bahan bargaining. Karena Eropa minta kita untuk tetap mengekspor nikel mentah ke sana agar industri mereka tetap bergerak. Terus apakah dengan tekanan seperti itu berhasil menggoyahkan seorang Jokowi? No, saudara-saudara. Ternyata nggak begitu. Berhadapan dengan langkah balasan Eropa, Jokowi malah mencari celah lain. Kata dia, kita gunakan CPO untuk dalam negeri kita sendiri. Kemudian Pak Jokowi menyerukan untuk memproduksi biodiesel. CPO yang dihasilkan dari kebun-kebun sawit kita diarahkan untuk memenuhi target produksi B20, di mana 20% dari bahan bakar diesel itu terbuat dari minyak nabati tadi. Bahkan kabarnya, Indonesia berencana untuk memproduksi sampai B50 atau bahkan B80. Nah, langkah mengalihkan CPO yang tadinya kita ekspor ke Eropa untuk biodiesel di dalam negeri ini justru menjawab isu lingkungan yang dihembuskan negara-negara Eropa. Kenapa? Karena bahan bakar biodiesel jauh lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Eropa langsung gigit jari. Jadi dengan kebijakan B20 atau B50, ujung-ujungnya harga CPO kita tetap stabil. Produksi B20 juga berhasil menekan impor BBM. Kita tahu konsumsi BBM kita ini udah menguras kantong negara. Nah, kalau CPO ini kemudian diolah menggantikan bahan bakar fosil, artinya kita bisa mengurangi impor BBM dari negara lain. Ujung-ujungnya neraca perdagangan kita jadi jauh lebih sehat.
Harga CPO yang tadinya sempat drop karena embargo Eropa akhirnya bertahan dan stabil. Jadi, tekanan Eropa untuk memblok hasil CPO kita dijawab dengan kebijakan yang keren yang menampar wajah Eropa sendiri. Sementara soal larangan ekspor bahan tambang mentah tetap konsisten dijalankan Indonesia. Per hari ini, akibatnya nilai ekspor kita terus melambung. Padahal yang diolah atau yang dilarang untuk diekspor tuh baru nikel. Apalagi kalau nanti yang dilarang bauksit atau tembaga. Semua industri pengolahannya misalnya dibangun di sini. Bayangin dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Akan gila banget ekonomi kita. Pertanyaannya, kenapa sih kebijakan ini nggak dari dulu? Iya sih, udahlah kita lupakan masa lalu, kita menatap masa depan. Di tangan seorang Jokowi, Indonesia akan menjadi salah satu negara produsen baterai litium terbesar di dunia. Semua industri kendaraan masa depan, mau nggak mau, dipaksa oleh keadaan ngelirik ke Indonesia untuk berinvestasi di negara ini, untuk membangun industri di negara ini, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat banyak. Bukannya Indonesia nggak mau bekerja sama dengan negara lain dengan membatasi ekspor CPO mentahnya. Tetapi di mata Pak Jokowi, kerjasama itu ya harus saling nguntungin dong. Bukannya kita mendapat remahan doang, mengambil nikel dari sini, diekspor mentah-mentah ke sana, negara itu mengolah menjadi baterai litium, dan mereka menikmati kekayaan industri mobil listrik dunia. Silakan negara lain memanfaatkan kekayaan Indonesia, tetapi mereka harus investasi di sini, membangun industri di sini, dan mempekerjakan rakyat Indonesia di sini. Yang saya suka dari cara berpikir Presiden Jokowi adalah selalu bisa memanfaatkan kondisi apapun untuk keuntungan ekonomi Indonesia. Visi besarnya membuat kita optimis bahwa Indonesia sebentar lagi akan lepas landas menjadi negara maju dengan sistem ekonomi yang lebih memperhatikan lingkungan, yang kemudian membuat negara-negara lain menengok ke Indonesia. Mungkin soal menjadi negara maju, targetnya di tahun 2045. Mungkin juga sebelumnya, sebelum tahun 2045. Tentu saja, landasan yang sudah ditetapkan oleh seorang Jokowi bisa dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya. Ini yang penting bagi kita. Saya hanya mengajak Anda berpikir dan kita tetap percaya diri, kata Pak Jokowi, berhadapan dengan dunia. Sebab ini Indonesia, kitalah yang wajib menjaganya. Saya Eko Kuntadi dan terima kasih.